Teens, kembali lagi di TFC pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025. Kita akan bersama menyimak tulisan dari Pendeta Daniel Kristanto Gunawan dalam renungan Teens for Christ. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu bertobat dan dibaptis, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 40. Saya, Putri, akan menemani kamu semua dalam renungan hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Engkau boleh berikan kepada setiap kami. Sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita baca bersama Alkitab kita, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini." Teens, sesudah ibadah, Kara menemui Kak Pendeta dan mengatakan bahwa ia ingin dibaptis kembali. "Halo Kara, wah bukankah kamu sudah dibaptis beberapa tahun lalu?" kata Kak Pendeta. Kara menjawab, "Iya Kak, betul. Tapi hidupku masih belum berubah menjadi baik. Jadi aku ingin mengulang dibaptis lagi." Dengan tersenyum, Kak Pendeta menjelaskan bahwa baptisan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Baptisan justru ditandai dengan perjuangan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Setelah mendengar khotbah Petrus tentang siapa Yesus, orang-orang Yahudi merasa bersalah karena selama ini mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka kemudian bertanya kepada Petrus apa yang harus dilakukan. Petrus mendorong mereka untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Bertobat berarti sungguh-sungguh berkomitmen mengubah hidup dari yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya. Dari hidup yang sembrono menjadi hidup yang taat kepada ajaran firman-Nya. Bertobat dan dibaptis adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bukti bahwa kita sungguh-sungguh menghayati baptisan kita adalah dengan menjalani pertobatan melalui kemauan untuk hidup baru, hidup yang semakin hari semakin baik. Teens, mari kita mengingat dan memaknai bahwa baptisan yang kita terima adalah tanda bahwa hidup kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Baptisan itu menjadi awal dari perjalanan pertobatan, yaitu perubahan hidup yang dijalani seumur hidup. Perubahan hidup ini seharusnya makin baik, berkenan, dan memuliakan nama Tuhan. Perubahan hidup tersebut diwujudkan melalui kesungguhan kita untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam firman-Nya, serta menghasilkan sikap hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Ini adalah wujud syukur dan tanggung jawab iman kita terhadap baptisan yang telah diterima. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau boleh mengingatkan kami bahwa kami telah Engkau tebus dan Engkau telah memeteraikan kami melalui baptisan yang kami terima. Ya Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan tolong
untuk terus hidup berkomitmen, menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau berkomitmen untuk menjadi pribadi yang makin hari makin baik, makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk menjalani hari ini. Amin. Teens, demikianlah renungan kita pada hari ini. Terima kasih ya sudah mau mengikuti renungan ini bersama-sama. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga bagikan ini ke teman-temanmu ya. Tuhan Yesus memberkati.